Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas presentasi mata kuliah Manajemen Resiko materi minggu ketiga, yaitu Manajemen Resiko dan Asuransi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya adalah Winda Tripurwasi dengan NIM 7311418193. Langsung aja ya, materi yang akan kita bahas sekarang mengenai manajemen resiko dan asuransi. Apa sih manajemen resiko itu? Manajemen resiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur resiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Nah, poin yang akan kita bahas mengenai manajemen resiko kali ini itu nggak terlalu banyak karena saya hanya akan mengulas sedikit tentang manajemen resiko yang sudah dibahas pada minggu lalu. Lalu poin-poinnya apa aja ya? Saya hanya mengambil 3 poin mengenai manajemen resiko. Yang pertama adalah bentuk-bentuk manajemen resiko, yang kedua adalah tujuan manajemen resiko, dan yang ketiga adalah fungsi manajemen resiko. Bentuk-bentuk manajemen resiko. Yang pertama, resiko murni. Resiko yang akibatnya hanya ada 2 macam, rugi atau break even. Contohnya, pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Dan yang kedua, resiko spekulatif. Resiko yang akibatnya ada 3 macam, rugi, untung, atau break even. Contohnya adalah judi. Yang ketiga, resiko partikular, artinya resiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal. Contohnya pesawat jatuh, tabrakan mobil. Dan yang terakhir adalah resiko fundamental, yaitu resiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas. Contohnya adalah angin topan, gempa bumi, banjir, dan badai. Lalu tujuan dari manajemen resiko adalah yang pertama, melindungi perusahaan. Yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja. Yang ketiga, mendorong manajemen agar proaktif. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keenam, sosialisasi manajemen resiko. Selanjutnya, pada pokoknya, ada 4 cara yang dapat dipakai untuk menanggulangi resiko, yaitu mengurangi kesempatan terjadinya kerugian, meretensi, mengasuransikan, dan menghindari. Di mana tugas dari manajer resiko adalah memilih salah satu cara yang paling tepat untuk menanggulangi suatu resiko atau memilih suatu kombinasi dari cara-cara yang paling tepat untuk menanggulangi resiko. Fungsi pokok dari manajemen resiko. Yang pertama, menemukan kerugian potensial, artinya berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi kerugian potensial, artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah memilih teknik atau cara yang tepat untuk menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian. Selanjutnya adalah asuransi. Sekarang kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu asuransi. Apa sih asuransi itu? Asuransi adalah suatu pelimpahan resiko dari pihak pertama kepada pihak lain. Dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-aturan hukum dan berlakunya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara universal dianut oleh pihak pertama maupun pada pihak lainnya. Asuransi memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam 3 fungsi. Fungsi utama, fungsi sekunder,
dan fungsi tambahan. Pada fungsi utama, asuransi memiliki manfaat sebagai pengalihan resiko, pengumpulan dana dan premi yang seimbang. Pada fungsi sekunder, asuransi memiliki manfaat untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. Lalu, fungsi tambahannya adalah sebagai investasi dana dan invisible earning. Apakah semua resiko dapat diasuransikan? Jawabannya adalah tidak semua resiko dapat diasuransikan. Lalu, resiko yang dapat diasuransikan itu apa aja? Resiko yang dapat diasuransikan itu ada 6. Yang pertama, resiko yang dapat diukur dengan uang. Yang kedua, resiko homogen, resiko yang sama dan cukup banyak dijamin oleh asuransi. Yang ketiga adalah resiko murni. Resiko ini tidak mendatangkan keuntungan. Yang keempat adalah resiko partikular, resiko dari sumber individu. Yang kelima adalah resiko eksidental, resiko yang terjadi secara tiba-tiba, bukan karena direncanakan, tetapi murni tanpa sengaja, misalnya meninggal karena kecelakaan. Dan yang terakhir adalah insurable interest, tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan. Dalam asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah insurable interest, yang kedua adalah utmost good faith, yang ketiga adalah proximate cause, yang keempat indemnity, yang kelima subrogation, yang keenam adalah contribution. Insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Utmost good faith itu merupakan tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Proximate cause adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian, menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi, suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Lalu selanjutnya indemnity. Indemnity itu adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Kemudian subrogation. Subrogation itu adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim bayar. Dan yang terakhir adalah contribution. Apa sih contribution? Contribution itu merupakan hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Kemudian, asuransi itu tergantung pada 4 unsur. Yang pertama, pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Kedua, pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Kemudian, yang ketiga itu suatu peristiwa yang tak tentu atau tidak diketahui sebelumnya. Dan yang terakhir itu kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tentu. Manfaat dari asuransi itu ada 3. Yang pertama, transfer resiko. Yang kedua adalah kumpulan dana. Yang ketiga adalah pembayaran ganti kerugian. Transfer resiko itu tertanggung
mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau kejiwaannya dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Sejak itu pula resiko beralih kepada penanggung. Lalu kumpulan dana itu, premi yang diterima kemudian dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar resiko atau pembayaran ganti kerugian yang terjadi. Kemudian, pembayaran ganti kerugian. Jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atau resiko berubah menjadi kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Lalu asuransi itu mempunyai tujuan dan teknik pemecahan yang bermacam-macam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dari segi ekonomi, mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau pencapaian tujuan. Dari segi tata niaga, membagi resiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi. Dari segi kemasyarakatan, menanggung kerugian secara bersama-sama antara semua peserta asuransi. Lalu dari segi matematis, meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya resiko dan hasil ramalan itu dipakai dasar untuk membagi resiko kepada semua peserta program asuransi. Lalu terakhir adalah dari segi hukum, memindahkan resiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kerugian bisnis kepada pihak lain. Kemudian jenis-jenis asuransi. Apa aja ya jenis-jenis asuransi? Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 digariskan ada 2 jenis asuransi, yaitu asuransi kerugian dapat diketahui dari rumusan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung. Yang kedua adalah asuransi jumlah yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial. Dapat diketahui dari rumus untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya, terjadinya asuransi. Suatu perjanjian asuransi sudah terjadi sejak adanya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung. Polis hanyalah sebagai alat bukti terjadinya perjanjian tertanggung. Penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatangani kontrak sementara dan dibayarnya premi. Selanjutnya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi. Kemudian, pembahasan kita yang terakhir pada kali ini mengenai asuransi sebagai mekanisme pengalihan resiko. Maksudnya gimana ya? Gini, dari aspek manajemen resiko, asuransi dapat dikatakan sebagai salah satu sarana efisien untuk pengendalian resiko secara finansial. Bagi masyarakat atau nasabah asuransi, dengan pengendalian resiko keasuransi ini, ada perubahan atau pertukaran ketidakpastian anggaran untuk menghadapi resiko. Menjadi adanya kepastian bahwa dengan anggaran premi asuransi yang pasti sudah dapat diprediksi penggantian kerugian dari asuransi apabila benar-benar terjadi
resiko yang berada dalam aturan-aturan ketentuan polis asuransi. Nah, pembahasan kita pada kali ini selesai sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.